Teks anekdot. Halo, kami dari kelompok 8. Di presentasi kali ini kami ingin memaparkan materi bab 2 yaitu teks anekdot. Pengertian. Teks anekdot adalah sebuah cerita atau kisah yang mengandung sifat lucu. Meskipun teks anekdot berisi cerita lucu, tetapi teks anekdot juga bisa memiliki banyak maksud yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kritik. Banyak yang menganggap bahwa teks anekdot merupakan cerita yang berisi rangkaian beberapa kalimat lucu. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis. Tujuan sebagai berikut. 1. Membangkitkan tawa pembaca. 2. Sebagai sarana hiburan. 3. Sebagai sarana untuk mengkritik. Ciri-ciri. Mampu menghibur dan membuat tertawa, memiliki sifat yang menggelitik, mempunyai sifat menyindir, membahas orang-orang penting. Cerita yang disajikan mirip dengan dongeng. Memiliki tujuan tertentu. Struktur abstrak. Bagian pertama dari teks anekdot adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai keseluruhan isi cerita. Orientasi. Bagian kedua dari teks anekdot adalah orientasi. Berbeda dengan abstrak yang memberikan gambaran awal, orientasi biasanya berisi awal kejadian sebuah cerita. Orientasi juga bisa disebut sebagai bagian untuk menjelaskan latar belakang dari sebuah peristiwa utama yang terjadi. Krisis. Bagian ketiga dari teks anekdot adalah krisis. Setelah pembaca mengetahui awal cerita dari teks anekdot, krisis akan menjadi bagian dari cerita yang bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai masalah utama dari teks. Reaksi. Bagian keempat dari teks anekdot adalah reaksi. Reaksi sendiri merupakan bagian yang digunakan untuk melengkapi suatu cerita. Reaksi biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam sebuah cerita. Koda. Bagian terakhir dari teks anekdot yaitu koda. Setelah keseluruhan cerita sudah tersampaikan, koda dapat digunakan sebagai penutup sekaligus pemberian pesan dari penulis cerita teks anekdot. Contoh teks anekdot. Abstrak. Seorang saudagar memelihara burung dalam sangkar. Burung itu minta dibebaskan, tetapi ditolak. Orientasi. Suatu hari, saudagar akan berangkat ke Indis, tanah asal burung itu. Ia bertanya kepada burungnya, barangkali binatang itu minta oleh-oleh dari sana. Burung itu minta saudagar pergi ke hutan di India. Lalu mengabarkan tentang keadaan dirinya yang ada dalam kurungan kepada burung-burung lain yang masih bebas. Saudagar menyampaikan pesan tersebut. Begitulah selesai berkata, seekor burung yang serupa itu dengan burung peliharaannya jatuh tak sadarkan diri dari sebuah pohon. Saudagar berpikir, burung itu tentulah saudara burung piaraannya. Krisis. Ketika saudagar pulang, burung bertanya apakah ada kabar gembira? Tidak, jawab saudagar itu, kabar buruklah yang aku bawa. Seekor saudaramu tak sadarkan diri dan jatuh dekat kakiku ketika kusiarkan kabar tentang keadaanmu. Setelah kata-kata itu diucapkan, burung yang dalam sangkar itu pun tak sadarkan diri, kabar kematian saudaranya menyebabkannya mati juga, pikir saudagar itu. Reaksi. Reaksi dengan sedih, diambilnya burung itu dari sangkarnya. Burung itu hidup kembali, terbang ke pohon terdekat. Lalu, kini kau tahu, kata si burung, bahwa yang kau kira kabar buruk itu, ternyata merupakan kabar baik bagiku. Koda. Akhirnya, burung itu pun terbang bebas dan merdeka. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. 3. Menggunakan konjungsi, kata penghubung, yang menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. 4. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. 5. Menggunakan kalimat perintah, imperatif sentence. 6. Menggunakan kalimat seru. 7. Menggunakan kalimat langsung, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. 8. Menggunakan majas sindiran diantaranya metafora, personifikasi, eufemime, antitesis, hiperbola, litets, ironi, metonimia, dan sinekdoke. Pertanyaan. 1.
Apa yang dimaksud dengan koda dalam struktur anekdot? 2. Bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks anekdot? 3. Mengapa dalam teks anekdot mengandung unsur sindiran? 4. Jelaskan tujuan dari teks anekdot. 5. Apa saja majas yang digunakan dalam teks anekdot? Thanks you.